warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairil Anam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi micro teaching, yaitu hukum-hukum Newton. Sebelum kita beralih ke hukum-hukum Newton, kita harus mengenal dulu suatu pengaruh dari suatu gaya atau timbulnya gerak. Kita bisa lihat bahwa salah satunya adalah istilah dinamika. Dalam dinamika, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak dengan memperdulikan atau kita melihat, memperhatikan arah timbulnya gerak tersebut. Nah, untuk dinamika ini salah satunya adalah hukum-hukum Newton. Bagaimana hukum-hukum Newton ini berpengaruh dalam sistem dinamika yang bekerja dengan memperdulikan arah timbulnya gerak. Nah, di sini ada hukum-hukum Newton. Hukum-hukum Newton itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Di mana 3 kondisi tersebut akan mempengaruhi gerak suatu benda. Jadi ketika benda sudah bergerak, maka ada kondisi hukum Newton yang menyatakan bahwa benda tersebut sudah melalui proses dinamika. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi, sebuah benda akan bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Secara matematis itu adalah sigma F sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa hukum 1 Newton berarti dia mengisyaratkan atau mengkondisikan bahwa benda tersebut itu diam. Jika benda itu diam, maka dia bernilai 0 untuk sigma F-nya. Atau ketika benda tersebut bergerak lurus beraturan. Jadi dia bergerak secara beraturan tanpa ada gaya luar yang mempengaruhi pergerakan dari benda tersebut. Dia akan bergerak secara konstan. Nah, kita bisa lihat di sini, sigma F sama dengan 0. Nah, hukum 1 Newton sendiri sering dikenal dengan hukum kelembaman atau disebut juga dengan hukum inersia. Di mana kondisi inersia itu memiliki fungsi bahwa benda tersebut berusaha untuk mempertahankan kedudukannya. Jadi ketika benda tersebut diam, dia akan tetap diam. Tetapi kalau benda tersebut bergerak dalam arti konstan, tidak ada gaya luar, tidak mengalami perubahan kecepatan, artinya benda tersebut bergerak tetap. Jadi tidak ada gaya luar yang bisa mempengaruhi, maka di situ mengkondisikan bahwa benda mengalami inersia. Inersia tersebut juga dikenal dengan hukum kelembaman. Jadi bisa diistilahkan bahwa sigma F-nya tidak ada yang mempengaruhi. Jadi dikenal sebagai hukum 1 Newton. Nah, sigma F tersebut apa? Sigma F itu adalah penjumlahan dari beberapa gaya. Beberapa gaya kita tahu bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda atau suatu benda bisa berpindah tempat atau beralih posisi atau mengalami pergerakan. Jadi tarikan atau dorongan. Selama benda tersebut yang diam tidak ataupun benda tersebut bergerak tidak mengalami yang namanya gaya luar, ya, maka benda tersebut akan mengalami proses hukum 1 Newton. Selanjutnya, ketika kita sudah membahas hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton tersebut sudah kita tahu benda dengan kondisi bergerak atau dalam kondisi tetap, kita akan melihat hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton, di sini kita bisa baca bahwa percepatan yang dihasilkan oleh sebuah benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda, atau A sama dengan sigma F per M. Nah, di sini ada yang namanya percepatan. Bagaimana percepatan dalam sebuah benda itu mempengaruhi perubahan kecepatan. Ada yang namanya percepatan. Kalau percepatan itu kita bisa tuliskan bahwa A sama dengan delta V per delta T. Kenapa ini bisa terjadi A? A itu adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktunya. A ini percepatan akselerasi, di mana percepatan ini menimbulkan proses perubahan kecepatan. Bagaimana perubahan kecepatan? Yaitu terjadi pada suatu gerak yang dimana gerak tersebut mengalami proses perubahan kecepatan. Misalkan suatu benda yang turun dari suatu tempat yang tinggi, ya, kemudian dia naik lagi. Kemudian apabila ada juga proses mobil yang berjalan atau alat kendaraan yang tadinya kecepatannya 30 meter per sekon bisa berubah menjadi 40 meter per sekon, mengalami kenaikan atau kelambatan. Jadi kalau dia mengalami kenaikan itu disebut dengan percepatan, kalau dia mengalami penurunan maka disebut dengan perlambatan.
Nah, hukum 2 Newton tersebut sudah melakukan proses di mana benda itu sudah bergerak. Ya, yang tadinya diam sudah melalui proses hukum 1 Newton, ternyata benda tersebut bergerak. Nah, bunyinya adalah percepatan yang dihasilkan oleh sebuah benda sebanding dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, jadi percepatan itu kenapa sebanding dengan resultan gaya? Karena itu salah satu sumber dari seberapa besar percepatan yang terjadi karena timbulnya gaya luar. Gaya luar itu tadi adalah resultan gaya. Jadi semakin besar resultan gaya, maka akan semakin besar atau semakin cepat benda tersebut bergerak. Contohnya adalah ketika kita menendang bola. Ketika kita sedang menendang bola, maka kita sudah memberikan gaya luar yang besar. Tergantung dari kaki. Kalau kaki memberikan gaya luar yang besar, maka percepatan akan terjadi juga semakin besar. Perubahan kecepatan akan semakin besar pula. Tetapi yang perlu kita ingat di sini adalah berbanding terbalik dengan massa benda. Kenapa berbanding terbalik? Berbanding terbalik di sini adalah kondisi bahwa setiap percepatan atau perubahan kecepatan yang dihasilkan itu akan melibatkan massa benda atau bobot benda. Tergantung dengan massanya. Kalau kita sudah membahas percepatan, gaya luarnya sudah kita berikan besar, tetapi massa bendanya jauh lebih besar. Maka kondisinya akan mengalami proses percepatan yang kecil atau yang lambat. Nah, salah satu contohnya kita memiliki dua kondisi, ada sebuah benda yang kita tendang. Jadi kondisi massa benda tersebut bisa jadi karena permukaannya, bentuknya, volumenya, atau juga massanya. Jadi ketika kita sudah mengalami proses yang sama, misalkan kita ambil kasus atau contoh sebuah bola dan juga sebuah kursi yang kita tendang. Nah, dari volumenya pun kita bisa bilang berbeda. Kita bisa katakan berbeda, kemudian beratnya pun berbeda. Ketika kita tendang, manakah kondisi benda yang akan mengalami percepatan yang lebih besar atau yang lebih kecil? Ketika kita menendang bola, kita berikan gaya yang sama. Tendangannya yaitu 40, misalkan kita 45 Newton gaya dorongnya yang kita berikan. Kemudian dengan kursi pun sama halnya, kita berikan 45 Newton. Ketika kita tendang pasti akan mengalami perbedaan. Salah satunya lagi contohnya adalah ketika kita melempar spidol ataupun juga melempar sesuatu yang lebih berat lagi. Misalkan saya punya bongkahan bola besi, ya, saya lempar, pasti akan ada yang namanya perubahan perlambatan, yang dimana ketika kita melempar spidol yang masanya jauh lebih kecil akan menghasilkan percepatan yang jauh lebih besar. Sedangkan ketika kita melempar bola besi tadi dengan massa yang besar, kita diberikan gaya yang sama seperti kita melempar spidol sebelumnya, maka akan menimbulkan percepatan yang kecil juga. Jadi, ketika kita sudah beralih pada hukum 2 Newton, maka benda tersebut sudah mengalami pergerakan. Nah, kalau di sini ini sesuai dengan persamaannya, yaitu sesuai dengan bunyinya A sama dengan sigma F per M. Tetapi ketika kita akan mencari berapa besar gaya yang diberikan, kita akan ubah menjadi sigma F sama dengan M dikali A. Itu menandakan bahwa gaya yang diberikan sebanding dengan massa dan percepatan. Jadi semakin besar massanya, semakin besar percepatannya, maka gaya yang diberikan juga semakin besar. Karena kita butuh gaya luar, tarikan atau dorongan untuk bisa mempengaruhi percepatan tersebut. Nah, jadi di sini menandakan bahwa sudah terlihat jelas perbedaan antara hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Jika hukum 1 Newton, benda akan bergerak lurus beraturan atau diam, di mana resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Tetapi kalau dia hukum 2 Newton, percepatannya itu bekerja sesuai atau sebanding dengan resultan gaya. Ingat percepatan tadi bahwa terjadinya percepatan karena adanya perubahan kecepatan perselang waktunya. Perubahan kecepatan terjadi beberapa waktu atau beberapa meter per detiknya. Setiap kecepatan itu mengalami proses perubahan. Nah, selain hukum 2 Newton,
kita akan melibatkan interaksi dua benda yang dimana kita kenal dengan hukum 3 Newton. Bagaimana hukum 3 Newton ini bisa terjadi? Kita bisa baca dulu persamaannya atau bunyi dari hukum 3 Newton. Jika pada benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan gaya pada benda pertama yang sama besar tetapi berlawanan arah. Ya, di sini secara matematis adalah F aksi sama dengan min atau negatif F reaksi. Bagaimana itu bisa terjadi ketika kita sudah melibatkan dua benda berinteraksi? Ya, yang satu memberikan aksi, maka yang satu juga akan memberikan reaksi. Kenapa di sini reaksi? Reaksi itu adalah jawaban atau lawan dari aksi. Ketika kita memberikan gaya aksi pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan reaksi yang sama seperti gaya aksi yang diberikan. Tetapi yang harus kita ingat adalah dia memiliki negatif atau kita sebut sebagai lawan, ya, berlawanan arah. Jadi hukum 3 Newton ibaratnya kalau kita ambil contoh bahwa kita menepuk tepuk tangan. Tepuk tangan bisa kita ambil juga ataupun kita meninju tembok. Ya, kita memukul tembok, memukul sesuatu, ketika kita pukul, maka posisinya, kenapa? Yang menyebabkan tangan kita sakit itu bukan karena dari benda tersebut yang memang ikut memukul kita, tetapi karena memang dari kita, dari gaya luar yang diberikan. Kita memberikan gaya yang besar ketika kita memukul suatu benda, misalkan kita memukul meja secara pelan. Ketika kita memukul secara pelan, maka kita akan merasakan tidak sakit. Kita agak sedang, lumayan sakit. Ketika kita pukul dengan keras, maka dia akan semakin sakit. Ya, itu akan terjadi karena sesuai dengan hukum 3 Newton bahwa gaya aksi yang diberikan pada gaya kedua pasti dia akan memberikan gaya reaksi sama besar. Ingat, sama besar. Tapi yang membedakan adalah berlawanan arah. Maka dari itu, ketika sudah berlawanan arah, maka akan terjadi gaya perlawanan, ya, gaya yang berbeda arah. Makanya ketika kita memukul suatu benda, ya, maka kita akan merasa seperti dipukul juga oleh benda tersebut. Itu tadi adalah gaya aksi sama dengan min F reaksi. Itu adalah hukum 3 Newton. Jadi hukum-hukum ini yang menyatakan dalam peristiwa sehari-hari di mana kondisi-kondisi suatu benda akan melibatkan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Nah, secara umum untuk kesimpulannya bahwa kita bisa ambil bahwa hukum-hukum Newton itu ada 3 tadi. Hukum 1 Newton, benda diam atau bergerak konstan. Benda 1 Newton, setiap benda yang melakukan suatu proses pergerakan tetapi masih dalam kondisi diam, mula-mula diam, tidak ada gaya luar yang mempengaruhi, tidak ada pengaruh dari kondisi manapun, benda tersebut akan mengalami proses atau hukum kelembaman atau hukum inersia. Di mana hukum inersia tadi adalah bahwa dia berusaha benda tersebut untuk mempertahankan kedudukannya. Kalau benda tersebut diam, maka dia akan tetap diam. Tapi kalau dia bergerak konstan, dia akan bergerak konstan sampai ada gaya luar yang mempengaruhi. Tetapi ketika dalam kondisi benda diam tersebut ada gaya luar, maka berubah kondisi menjadi hukum 2 Newton. Menjadi hukum 2 Newton. Ketika sudah menjadi hukum 2 Newton akan mengalami perubahan kecepatan. Setiap perubahan kecepatan yang akan terjadi pada setiap menit atau detiknya atau detik berikutnya, maka akan menghasilkan percepatan. Percepatan itu adalah A sama dengan delta V per delta T. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, setelah benda yang diam tadi sudah mengalami proses dinamika hukum 2 Newton, maka itulah yang namanya proses dinamika untuk hukum-hukum Newton. Tetapi kita bisa kaitkan juga hukum 3 Newton. Bagaimana kaitan hukum 3 Newton ketika ada interaksi antara gaya aksi dengan gaya reaksi? Ketika kita menendang suatu
benda yang sifatnya dia bisa bergerak. Ketika kita tendang, dia mengalami perubahan kecepatan. Tetapi kaki kita tetap merasa sakit. Kita tendang selama sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, setelah itu benda yang kita tendang akan mengalami perubahan kecepatan. Kita merasakan sakit pada bagian kaki kita. Itu kombinasi dari hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Jadi hukum-hukum Newton ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum 1 Newton kita contohkan adalah ketika kita duduk di suatu mobil atau di kendaraan, di mana ketika mobil itu berjalan, kita akan merasakan kondisi kita tetap berusaha duduk di tempat ketika mobil tersebut mengerem secara mendadak. Itu sifatnya kejutan. Ketika kita merasa terkejut, kita akan mengembalikan badan kita sesuai dengan hukum kelembaban inersia, mempertahankan kondisi awal. Kemudian hukum 2 Newton kita bisa ambil contoh pada dalam kehidupan sehari-hari adalah orang yang berlari, kemudian mobil yang melaju secara lambat, perlahan, kemudian cepat, sampai nanti dia berhenti kembali. Kemudian kalau hukum 3 Newton contohnya adalah kita sedang meninju tembok atau meninju suatu benda, memukul suatu benda dengan kondisi lemah, sedang, dan keras. Jadi untuk hukum 3 Newton adalah interaksi dua benda. Ya, bisa benda yang sama ataupun benda yang berbeda. Baik, itulah hukum-hukum 3 Newton yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Ini salah satu dari proses micro teaching yang saya sampaikan. Semoga bisa memperjelas para penonton. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.